opini yang dibangun oleh non-Kristen. Kalau benar Yesus itu Tuhan, masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kalau benar Yesus itu Allah, masa Allah berdoa kepada Allah? Allah yang mana lagi? Pendeta menjawab non-Kristen. Kepada siapa Yesus berdoa? Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini tidak boleh menurut opini, pendapat, dan perasaan sendiri. Kita tetap harus bertitik tolak dari apa kata Alkitab. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kepada siapa Yesus berdoa? Jawabannya adalah Yesus berdoa kepada Allah. Ayat yang berikutnya, Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kalau kita melihat konteks dari ayat Alkitab ini, Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Kepada siapa Yesus berdoa? Jelas ditegaskan di sini, kepada Bapakku, kepada Bapanya di sorga. Ayat berikutnya, Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini merupakan doa Yesus ketika berada di tiang salib. Yesus berdoa kepada Bapanya. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang memberikan konfirmasi dan penegasan yang sama, dengan sebuah konklusi atau kesimpulan. Kepada siapa Yesus berdoa? Tentu kita bisa menjawab dengan lugas dan tuntas. Yesus berdoa kepada Allah yang dipanggil oleh Yesus sebagai Bapanya. Saya tahu persis apa yang menjadi maksud dan tujuan dari non-Kristen membuat pertanyaan kepada siapa Yesus berdoa. Itu tidak bisa dipisahkan dari keyakinan yang sangat pokok dan utama bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan itu berdoa kepada Allah yang adalah Bapanya.
tentu nanti akan mengerucut opini yang dibangun oleh non-Kristen. Kalau benar Yesus itu Tuhan, masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kalau benar Yesus itu Allah, masa Allah berdoa kepada Allah? Allah yang mana lagi? Saya mau tegaskan, letak kekeliruan dan kesalahan fatal dari saudara-saudara kami non-Kristen ketika bertanya kepada siapa Yesus berdoa. Oleh karena saudara-saudara tidak mengerti dan tidak memahami, Yesus itu satu pribadi dengan dua kodrat. Kodrat keilahian sebagai firman yang kekal ada bersama dengan Allah, dan kodrat kemanusiaan yang menjadi buah rahim Maria dilahirkan ke tengah-tengah dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu, yang mana selama 33,5 tahun ada di dunia ini. Jadi Yesus dalam kodrat apa yang berdoa kepada Allah yang disapanya dengan Bapa? Jelas keyakinan Kristen menandaskan Yesus yang berdoa itu bukan dalam eksistensi kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, tetapi dalam kodrat, sifat, natur, keadaan sebagai manusia. Yesus itu benar-benar bergantung kepada Allah yang disapanya sebagai Bapa melalui doa-doanya kepada Allah Bapa. Itu tidak membuat orang Kristen menjadi bingung, menjadi ragu, menjadi bimbang. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus itu merupakan teladan sempurna dalam segala hal, termasuk terkait dengan berdoa. Jadi kepada siapa Yesus berdoa? Yesus dalam kodrat, sifat, natur, keadaan sebagai manusia berdoa kepada Allah yang disapa dan dipanggilnya sebagai Bapa. Kiranya penjelasan ini dapat membuka mata hati, mata rohani orang-orang yang bertanya, termasuk saudara-saudara kami non-Kristen.